kembali lagi kita mengudara tentunya di Radio Tonight Show. Radio Tonight Show ya. Malam hari ini kita ada tamu, ada Cici Panda. Dan juga kita ada tangan The Masih. Pokoknya saksikan aja, kita akan putar-putar lagu. Ada chart juga di sini. Iya. Hanya di Tonight Show. Sebelum kita mulai, aku mau kasih salam dong nih. Boleh. Buat anak-anak SMK 2 Mei. Waduh. Dan juga teman-teman gue dari Gunadarma Depok. Salam gitu dari Jajang Gunadarma. Jajang Gunadarma salam katanya buat Wati di SMK 2 Mei ya. Oh iya. Salam balik mau kirim-kirim lagu katanya. Mudah-mudahan langgeng ya. Amin. Oke, ini kita sudah ada tamu di Radio Tonight Show. Kita kedatangan penyiar radio paling terkenal di Indonesia. Cici Panda. Penyiar paling top. Enak kalau ngomong kayak gitu. Penyiar honornya paling tinggi. Enak saya Tapi siarannya biasa aja. Sempat di Prambors. Terus Cici Panda sempat juga pindah ke Jak FM. Jak FM. Hanya beberapa bulan habis itu udah. Sekarang nggak jadi penyiar dulu. Tapi enaknya jadi penyiar itu apa sih, Ci? Coba kasih tahu dong. Ya lu kan kepada- juga penyiar. Coba sekarang gue tanya. Enaknya jadi penyiar? Kan tamunya elu. Aduh, Enaknya ini jadi lama penyiar. banget Nih, masih gue tips aja kasih nih. tahu. Enaknya. Enaknya. Di sini ada yang mau jadi penyiar radio nggak? Kok nggak? Kalian jangan sembarangan loh. Penyiar radio itu gajinya kecil. Betul. Nggak kecil-kecil banget sebenarnya. Lumayan lah. Hah? Nggak kecil kalau dibandingin TV. Tapi Ya. kalau dibandingin sama karyawan kantoran, saya rasa penyiar radio boleh untuk Digeluti. dilupakan. Sudahlah, jangan ngomongin gaji. Gaji besar kecilnya gaji kan tergantung Relatif. bagaimana Relatif, relatif, betul, betul, lah. betul. Tergantung prestasi juga Nah, ya. ini kalau penyiar radio pasti bawaannya kalau ada mic ngomongnya pengen dekat, padahal ini nggak ngefek ya sebenarnya Iya, ya. ceritanya ada efeknya. Enaknya ini, kalau jadi penyiar radio itu sebenarnya kita bisa lebih menjadi diri sendiri. Jadi apa yang kita rasain, apa yang Jadi kita- sekarang ini lo nggak jadi diri lo sendiri kalau di depan Bukan, TV? bukan. Maksudnya ketika jadi penyiar, apa yang lo rasain saat itu bisa lo ungkapkan. Lo bisa curhat ke pendengar lo. Kalau di sini kan enggak. Kita ada Benar. skripnya, ada Iya, temanya iya. yang harus lo ikutin. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, lo tahu nggak, gue tadi tuh gue di jalan macet banget. Nggak gitu nggak kalau di bisa TV. kayak gitu. Tapi kalau di radio lo bisa gitu. Nah, ini Bapak tahu kenapa Bapak Iya. tanya saya. Itu hal-hal yang kayak gitulah yang Nah, mungkin seperti itu. enaknya. Kedekatan. Kedekatan. Itu dia. Tapi beneran itu kedekatan terhadap pendengar itu yang nggak bisa didapat di TV. Betul. Tapi oke, syarat-syarat menjadi penyiar yang harus dimiliki itu apa sih, Panda? Tadinya gue pengen bilang suaranya harus radio voice. Radio Ya. voice itu enak didengar, tapi sejak ada lo semua teori itu terpatahkan. Betul. Pernah dengar suaranya Desa di radio? Oh pernah. Itu sebenarnya nggak enak. Karena Jangan kurang ajar kamu ya. nggak, tapi beneran Desta itu sebenarnya secara teori radio itu agak menyimpang karena pitch controlnya nggak enak. Seperti itu. Saya mau curhat sedikit. Dulu 3 bulan awal saya siaran, saya hampir dipecat. Bapak mau curhat siapa yang dengar? Ini bukan radio ya? Oh iya, iya. Ceritanya ada yang mau lah. Ini sharing pengalaman aja. 3 bulan awal saya mau dipecat. Karena suara saya jelek, tidak Betul. bisa bahasa Inggris yang bagus. Benar, oh Inggrisnya parah banget. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar untuk itu. Sekarang akhirnya bisa bahasa Inggris dan suaranya enak. Oh tidak. Nah, ada satu. Apa yang dipelajari? Tapi justru itu gue mencari kelebihan gue. Selain itu tuh apa? Apa Adalah kelebihan lo? unik. Itu. Ini sebenarnya kalau mau dirangkumin, Desta Rangka. punya sebuah air personality. Nah, Nah, itu benar. Itu Itu yang dia tadi kata-katanya. personality. air personality. Air personality, ya, Jadi dia punya sebuah karakter yang Benar. mungkin secara teori itu nggak masuk buat jadi penyiar. Tapi karena waktu itu konsep siarannya Desta adalah show, Iya. akhirnya yang dibeli adalah karakternya dia. Memang kan karakternya ya bodoh, ya kan? Nah ini jujur. Iya benar. Karakternya bego-begoan gitu ya. Bego-begoan. Bodoh. Waktu itu Nah gini nih, lo mau nguji apa mau ngejek sih? Enggak, jadi maksudnya nggak enak ya? berwawasan luas belum tentu membuat Iya, lo bisa benar, jadi penyiar. Setuju. Baiklah Tonight Lovers, para pendengar sekalian. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita tips untuk jadi penyiar. Sekarang kita langsung aja setelah lagu ini akan ada fun fact. Ya. Fakta-fakta menarik seputar radio. Yang akan dibacakan oleh Hesti ya. Silakan. Langsung aja gebres gitu, Nek. Gebres tuh kampungan banget loh. Nih,
Tarik mantul. Oke, sekarang saya akan memberitahu tentang beberapa fakta mengenai radio. Siaran radio paling pertama kali itu terjadi pada tahun 1906 oleh Reginald Aubrey Fessenden di Amerika Serikat. Di siaran radio paling pertama di dunia itu, Reginald menyanyikan lagu A Holy Night dan diakhiri dengan pembacaan Alkitab. Dan fakta berikutnya, menurut Guinness World Record, rekor siaran terpanjang di dunia itu dipegang oleh penyiar bernama Wilson Casey yang melakukan siaran selama 30 jam non-stop pada tahun 1999 di stasiun radio WKDY AM. Dan yang terakhir, kalian lihat bangunan-bangunan ini. Nih, apa maksud kalian bangunan-bangunan ini? Terlihat seperti bangunan alien ya, tapi bangunan-bangunan ini ternyata adalah gedung stasiun radio RMF FM di Polandia yang sering dijuluki sebagai stasiun radio dengan arsitektur terunik di dunia. Ya, itulah dia fakta-fakta tentang dunia radio. Oke, baiklah para pendengar, itu tadi Bapak udah ngapain sambil ngetik, Pak? Apa? Bapak ngapain sambil ngetik? Lagi bikin skripsi. Baca-baca Twitter. Baca kita. Twitter. Oh, baca Twitter. Hey, by the way, bukan radio namanya kalau nggak ada chart lagu. Oh, Betul. benar-benar. Ya kan lagu tuh biasa ada chart-chartnya ya kan. Coba Oke. Cipan, lo siaran, lo baca ini. Baiklah Tunais Lovers, malam ini kita akan langsung menampilkan chart Nah, itu. tentang 3 video klip termahal. Pinter. Kita dengarkan yang satu ini. Kan radio ceritanya. Langsung di urutan ketiga. Di urutan ketiga ada Madonna dengan video klip Die Another Day. Lagunya sendiri dirilis tahun 2002 jadi soundtrack film James Bond dan biaya pembuatan video klipnya kalau di kurs sekarang seharga 7,9 juta dolar atau lebih dari 100 miliar rupiah. Oh dia. Video 120 miliar. Edan! Ah, Bukan, Madonna. tadi 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar ya. Nah yang kedua ini baru di urutan kedua. Madonna itu kenapa mahal? Karena dia pesawatnya balik lagi. Kok Set, Madonna! itu film warkop. Film warkop Vincent. Urutan kedua juga masih video klipnya Madonna yang judulnya Express Yourself. Kalau di kurs sekarang biaya produksi video klipnya itu sekitar 9,4 juta dolar atau sekitar 120 miliar rupiah. Ini orang belagu banget video klip mahal-mahal mulu. Vincent itu kan sama kayak video klip Klapetis dulu. Gaya Ini dia video klipnya. $120 miliar. Ya. Gue rasa nih cuma 20 miliarnya video klip. Ya. 100-nya? Rekeningnya Madonna waktu itu dia punya tabungan ada 100 miliar. Jadi kan Ya udahlah duit-duit dia. Iya, iya. Oke, silakan berikutnya. Oke, di urutan pertama video klip termahal ada Michael Jackson dan juga Janet Jackson dengan judul Scream. Wah, ini baru kelihatan mahal video klip. produksinya berapa biaya Vincent? 10,7 juta dolar. Atau sekitar 14 miliar rupiah. 140. Oh, sorry, 140 miliar rupiah. miliar. Penasaran kayak apa videonya? Ini dia. Mahal di operasi plastiknya kan. Ya, itu. Iya, benar. Mereka kakak adik tapi satu bisa putih, satu agak lebih Ya tapi berwarna gitu. ya bisa juga sih. Cuman tadi kan karena operasi plastik ya. Enggak, tapi emang itu video klipnya pada zaman itu Iya. mungkin Fenomenal. membuat, iya, 3D-3D-nya dan lain-lain lah. Tahu nggak yang bikin mahal apa? Apa? Bayar Madonnanya. Gak ada Madonna di situ. Oh iya, itu kakak Jackson. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi curhat ya. Akan ada penelpon yang masuk dan Cici Panda akan mencoba memberikan nasihat untuk penelpon yang lagi curhat. Oh, biasa tuh di radio kayak gitu Radio ya. kayak begitu. Boleh curhat, ya. benar. Kita udah buka line teleponnya. Somebody, apa gimana? Somebody on the line? Somebody online on the phone. Siagetan banget. Halo. Ini langsung nih. Halo langsung ya. Oke. Selamat malam. Halo. Halo, angkat dulu dong, kan biasa dipencet dulu mixer. Oh iya. Halo. Halo, Selamat malam. Tonight Radio. Iya betul. Iya, Gak gitu. Ini yang Coba angkat. Panda, Kan gitu. Halo Tonight Radio, selamat malam. Siapa nih? malam. Ini dengan Frankie. Hai Frankie, apa kabar? Baik, terima kasih.
Frankie, kamu apa malam hari ini kayaknya dari suara hatinya kayak kurang baik ya. Ya sebenarnya aku agak bimbang ya malam ini ya. Bimbang apa sayang? Aku lagi suka seseorang. Tapi cowok? yang jadi masalahnya dia teman baikku. Sahabat aku. Frankie, suaranya bisa kecilan lagi nggak biar nggak kedengeran sama sekali? Ya. Halo? Iya Frankie. Iya, aku lagi suka sama seorang wanita. Oh seorang wanita. Tapi Lalu yang kamu? masalahnya dia adalah sahabat aku. Oh sahabatnya. Emang apa sih masalah kalau suka sama sahabat? Menurut aku nggak apa-apa. Aku takutnya ada yang nggak enak gitu di antara kita setelah sahabatan lama. Tapi giliran aku tembak, takutnya nggak enak gitu. Oh, nggak diterima nanti akhirnya nggak berteman Hubungannya nggak lagi. enak. Oke, kamu Apa butuh solusi. solusinya gitu? Silakan, Ya. Cipan untuk solusinya. Sebenarnya gue nggak pernah ngerti dengan konsep takut jatuh cinta dengan sahabat. Wah. Menurut gue kalau memang lo naksir mah naksir aja. Kalau masalah nanti hubungan jadi nggak enak atau enggak, kan lo bisa lihat dulu nih. Misalkan sahabat lo itu ketika lo melakukan pendekatan, tanggapannya tuh seperti apa? Lo kan bisa Oke. kirim-kirim sinyal dulu. Benar. Kalau memang ternyata dari sinyalnya Nggak ngirim pulsa dulu tuh sebelum ngirim sinyal. nggak usah, ngirim sinyal aja dulu. Kalau memang sinyalnya ternyata tertangkap tidak terlalu bagus, ya udah diurungkan aja niatnya. Tapi kan rasa itu tidak bisa dihilangkan, Cipan. Rasa sayang sama... Nah inilah manusia tuh suka takut dengan konsekuensi. Widih. Di hati kemerungsung tapi pengen ngomong. Ya udah Kemerungsung ki opo? kemerungsung Ngomong itu kowe iki. maksudnya ngerti kan kemerungsung? Ya Jawa itu orang Jawa, kemerungsung. Nek kowe ngomong Jawa nang kene apa? Maksudnya di hati itu menderita tapi takut ngomong. Giliran disuruh ngomong takut ini sih banyak takutnya. Ya udah lu lebih siap dengan komitmen yang mana? Mana yang lebih mengganggu lu? Kalau Si perasaan Panda udah aja nggak dulu kuat, kan walaupun kan temen aja bisa. Panda aja dulu apa? Oke, Lu jangan langsung ngomong kita macam-macam bacakan lu ya. aja. Pertanyaan dari Twitter nih. Cipan, si Cipanda iPhone 6 sekarang berapa? Eh, ini nanya apaan? kalau bisa ada makhluk muncul dari itu. Ya kan nih radio kan terbuka untuk siapa aja. Ya ada apa Mas? Ci, kita kan udah temenan lama. Oh, ini yang nelfon tadi Frankie. Kata lo cinta Ayo. nggak apa-apa. Ya kan? Nah, Ayo. Ya, waktu dan tempat kita persilakan kepada mereka berdua. Kalau saya tahu orangnya kayak ya. Kita udah temenan lama. Tapi rasa ini aku sudah simpan lama sekali. Ayo lo Cipan. Akhirnya aku mendapatkan jawaban. Dan malam ini, kok dingin ya? Ditiupin sama Vincent. Aku suka kamu, Ci. Nah, Kamu tahu aku luar dalam. Justru karena aku tahu dalammu. Wah. Nah, apakah Frankie akan diterima oleh Cici Panda? ini sebuah kisah menarik ya, inspiratif ya. Kirimkan SMS A untuk tidak dan B untuk iya. Ini acara katakan cinta. Oh ya kayak program gua dulu, reality show, bener-bener. Kita akan lihat diterima atau enggak setelah yang satu ini Tetap di Tuna Show. Statement. Lu bisa diam gak lu? Challenge. Gue lagi di interview. Iya, Nah, Pak. jadi kan dulu